Halo Bu Ibu, aku ada tips informasi penting nih. Bagaimana cara penanganan dan penyimpanan daging segar? Cara memilih daging sapi yang segar. Cek dulu daging dari tekstur dengan sensasi yang dingin, kenyal, lembut, dan kesat. Sedangkan daging busuk itu teksturnya licin, cenderung lengket, dan berlendir. Akan tetapi daging sapi segar yang dibeli dalam kemasan juga mungkin memiliki bau. Untuk baunya tidak berbau tengik. Nah, bedanya bau tidak sedap pada daging sapi karena yang masih dalam kategori segar biasanya tidak bertahan lama ya Bu Ibu. Kalau dari segi rasa dan aroma dipengaruhi oleh jenis pakan. Nah, daging berkualitas baik memiliki gurih dan aroma yang sedap. Sedangkan daging yang sudah busuk memiliki bau yang kurang sedap dan amis yang menyengat. Pertimbangkan juga ya Bu Ibu, lokasinya itu tempatnya harus rapi dan bersih. Sebaiknya juga beli di tempat yang kualitas dan asal dagingnya itu sudah Bu Ibu yakini. Perubahan warna daging sapi dikarenakan penyimpangan dari warna yang disebabkan memar, pendarahan, freeze burn, atau perubahan warna lainnya yang disebabkan oleh mikroorganisme atau zat kontaminan. Tapi masih aman kok untuk dikonsumsi jika dimasak secara matang ya Bu Ibu. Nah, warna memar pada perubahan daging itu disebabkan karena benturan fisik Bu Ibu. Jika freeze burn itu adalah perubahan warna pada daging akibat dari kontak dengan permukaan yang sangat dingin. Contohnya di bawah temperatur 18 derajat Celcius. Untuk di refrigerator 0 sampai 4 Celcius, yang pertama, daging sapi segar 3 hari, daging domba atau kambing segar itu 3 hari, daging ayam segar 2 hari, daging giling 1 hari, dan jeroan itu 1 hari. Dan di freezer kurang dari minus 18 Celcius untuk daging sapi segar 9 sampai 12 bulan, daging domba atau kambing segar 6 sampai 9 bulan, daging ayam segar 6 bulan, daging giling 3 bulan, dan jeroan 3 bulan saja. Selanjutnya, tips menyimpan dan pengolahan daging segar. Pertama, pisahkan dulu daging dengan jeroan ya, sesuaikan dengan jenisnya. Oh iya, jangan langsung dicuci karena kuman yang terbawa dalam air nanti akan masuk ke daging ya Bu Ibu. Jangan juga menyimpan daging dalam keadaan utuh, dibagi sesuai kebutuhan. Untuk wadah, pakai wadah kedap udara. Daging dibagi sesuai dengan kebutuhan. Jika ingin memasak, tinggal ambil secukupnya, sehingga daging yang tidak terpakai agar tetap beku. Ketika sebelum masuk di freezer, simpan daging lebih dulu di dalam kulkas dengan suhu 0 sampai 4 derajat Celcius sehari semalam. Setelah dinginnya merata, baru Bu Ibu masukkan ke dalam freezer dengan suhu 0 sampai minus 18 derajat. Jangan lupa beri label tanggal pada daging agar yang masuk lebih awal dapat diolah terlebih dahulu. Jika ingin memasak daging, Bu Ibu jangan cairkan es daging dengan air panas ya. Caranya begini, letakkan daging di bawah air keran bersuhu normal, buka wadahnya, cuci daging hingga bersih dan tiriskan. Jangan membekukan kembali daging setelah ditowing atau dicairkan. Oh iya, memasak daging minimal dengan suhu 75 derajat Celcius ya Bu Ibu. Ini loh Bu Ibu, pentingnya menggunakan talenan. Pemakaian talenan saat di dapur sangatlah lazim untuk memotong, mengiris, mencincang, dan mencacah bahan makanan. Banyak loh sekarang bahan talenan, ada dari kayu hingga bahan yang tidak berpori seperti plastik, kaca, marmer, hingga keramik. Talenan itu juga berpotensi sebagai perpindahan bakteri patogen loh, seperti Salmonella, Campylobacter, dan lain-lain. Biasanya dari bahan baku pangan siap saji atau peralatan memasak lainnya yang diakibatkan dari penyakit infeksi bawaan pangan atau foodborne illness.
Nah, ini nih tips dan triknya pemilihan talenan. Pilih yang tidak berpori dengan bahan plastik, marmer, ataupun keramik. Kalau berbahan kayu, pastikan terbuat dari kayu yang tidak mudah rapuh ya Bu Ibu. Pisahkan ya Bu Ibu, talenan yang siap saji seperti sayur lalap, roti, atau buah dengan bahan mentah seperti daging sapi, daging ayam, seafood, atau telur untuk mencegah kontaminasi silang. Jangan gunakan talenan untuk pangan siap saji setelah digunakan untuk menyiapkan bahan mentah. Nah, jika hanya punya satu talenan saja, pastikan talenan sudah disanitasi setelah mempersiapkan bahan mentah dan sebelum digunakan untuk pangan siap saji. Caranya, cuci dengan air panas dan sabun setiap setelah digunakan. Lalu bilas dengan air bersih dan keringkan menggunakan lap dan tisu dapur. Sekian informasi dan tips dari saya, semoga bermanfaat buat Bu Ibu semua.